Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil juga merupakan suatu kelanjutan dari pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Kelanjutan dari perumpamaan-perumpamaan yang lain. Kalau kita ingat pada hari Minggu yang lalu, juga kita mendengarkan sebuah perumpamaan tentang benih yang ditaburkan oleh tuan tanah itu. Dan pada kesempatan hari ini kita mendengarkan tentang perumpamaan, tapi penekanannya artinya sedikit berbeda dari apa yang disampaikan pada minggu yang lalu. Saya mulai merenungkan ini dengan Anda sekalian demikian, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari, masing-masing kita, setiap saat itu harus membuat suatu keputusan. Baik keputusan kecil maupun keputusan besar. Dari pagi, bahkan dari bangun tidur itu pun kita harus membuat suatu keputusan. Saya biasa memasang alarm jam 5 atau kadang-kadang juga jam 4. Tapi ketika alarm berbunyi, saya sudah harus berpikir untuk membuat keputusan. Saya bangun sekarang atau tidak, atau nanti. Harus membuat keputusan. Kalau masih ngantuk, kadang-kadang, 5 menit lagi kah? 10 menit lagi kah? Tidak tahu-taunya ternyata malah tertidur lelap lagi, sehingga terbangun terlambat. Anda pasti juga membuat keputusan itu. Hari ini hari Minggu, biasanya hari kerja, Senin sampai Sabtu atau hari Jumat, hari Minggu. Ini pagi-pagi mau ke gereja atau tidak, tapi tugas liturgi barangkali, maka harus bangun. Tapi untuk membuat suatu keputusan itu, pasti ada sesuatu yang kuat di dalam diri kita untuk mengatakan, ya, saya bangun. Nah, lalu juga dalam kehidupan berikutnya, kita juga harus membuat keputusan-keputusan yang lain. Setelah bangun, lalu mau mandi atau tidak. Bagi orang yang biasa mandi, ya pasti otomatis mandi. Tetapi bagi yang tidak biasa mandi, pakai angka 11 saja. Celupkan di air, lalu hanya untuk mata di sini saja. Harus membuat keputusan. Setelah itu harus membuat keputusan pula. Pakai baju yang mana ya? Kalau anak-anak pasti biasanya sudah langsung dipilihkan oleh orang tuanya. Kamu hari ini pakai baju ini. Pakai batik atau yang polos, itu biasa hal-hal yang kecil yang harus kita putuskan. Sekali lagi, bahwa dalam kehidupan kita harus membuat keputusan-keputusan. Dan akhirnya juga dalam seluruh kehidupan kita membuat keputusan. Nah, dalam bacaan-bacaan pada hari ini, kita akan belajar dari sabda Tuhan. Ini pun juga harus belajar untuk membuat keputusan. Dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, para pelayan itu bertanya kepada tuannya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tabur, itu dari mana kok ada benih lalang?" Memang si tuan tanah tadi mengatakan, dari musuh. Bahkan dalam penjelasannya, Yesus mengatakan itu dari iblis. Jadi ada benih yang tidak baik ditanamkan di dalam diri kita, dalam diri manusia.
Maka si penggarap tanah tadi, hamba-hamba mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau bahwa saya mencabuti lalang itu supaya benih yang baik itu tumbuh dan berkembang menghasilkan buah yang baik? Apa jawaban si Tuhan tadi? Jangan. Jangan. Karena kalau kamu mencabut lalangnya bisa jadi itu nanti benih yang baik juga ikut tercabut. Saudara sekalian, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini? Memang ada banyak benih yang baik ditaburkan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Setiap saat kita merayakan perayaan Ekaristi, ada benih sabda Tuhan yang ditaburkan dalam hati kita. Dan juga dalam pengertiannya pun hal-hal yang baik diajarkan kepada kita. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita mendapat pembelajaran-pembelajaran yang baik. Baik di sekolah maupun di keluarga, dari orang tua dan sebagainya. Hal-hal yang baik. Tetapi juga ada hal-hal yang jahat ternyata hidup, tumbuh, berkembang di dalam diri kita. Dari manakah? Bisa kita bertanya, dan jawaban jelas dari musuh. Musuh siapa musuhnya? Artinya musuh dari musuh kebaikan. Kalau dalam penjelasannya Tuhan Yesus mengatakan dari iblis. Nah saudara sekalian, ternyata juga ada benih-benih yang ditaburkan di dalam diri kita di samping benih-benih yang baik itu. Oleh karena itu tentunya harus kita membuat suatu pilihan, dan untuk itu memang bukan pilihan seperti mau bangun atau tidak, mau pakai baju batik atau yang polos, tetapi sesuatu yang sungguh membutuhkan pemikiran, sungguh perlu membutuhkan alasan-alasan yang kuat. Salah satu yang menjadi pedoman untuk memilih, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, dari buahnya lah kamu akan melihat mana itu benih yang baik, mana itu benih yang jahat. Kalau menghasilkan buah kejahatan, itu adalah benih yang jahat. Kalau menghasilkan buah kebaikan, maka itulah buah yang baik. Susahnya, sulitnya adalah karena kita belum melihat buahnya. Pada saat ditabur, bisa saja kelihatannya itu semua baik. Kelihatan semua itu masuk akal. Ya sebenarnya banyak contoh yang bisa kita ambil benih-benih yang ditaburkan dalam hati kita. Pengajaran-pengajaran yang ditaburkan dalam hati kita. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita. Semuanya itu saudara-saudari sekalian yang terkasih, memang perlu ada masukan-masukan juga, kalau mau dikatakan adalah suatu kesempatan di mana kita sendiri harus membuat suatu discernment. Harus berani mengadakan permenungan, membedakan roh, itu discernment. Mana yang baik, mana yang jahat. Salah satu caranya adalah kita berdoa tentunya. Berdoa adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam permenungan itu. Yang saya mau katakan bahwa ada benih-benih yang baik, benih-benih yang jahat. Misalnya ada, ya maaf kalau mau memakai kata provokasi-provokasi. Ajaran-ajaran, ajakan-ajakan misalnya untuk mengadakan suatu penolakan, demo dan sebagainya. Apakah itu benih baik atau benih jahat? Kita tidak serta-merta bisa melihat itu adalah benih baik, benih jahat. Tapi perlu kita renungkan, ada permenungan, itulah discernment. Bagaimana? Sekali lagi discernment adalah melalui doa.
Tadi dalam bacaan yang kedua sangat ditekankan oleh Santo Paulus. Roh yang ada di dalam diri kita itu Roh Kudus sendiri, Roh Allah, Roh kebaikan. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sendiri, maka roh itu harus kita pelihara supaya hidup berkembang. Dan roh itu berbicara di dalam diri kita dengan kata-kata yang tak terucapkan, Santo Paulus mengatakan. Maka untuk bisa mendengarkan, ya kita harus merenung dulu. Kita harus merenung dalam artian berdoa, menjalin relasi dengan Tuhan, supaya kita bisa mengerti sebenarnya ajakan-ajakan tadi, kalau mau dikatakan provokasi-provokasi tadi, karena bisa saja provokasi adalah sesuatu yang baik, toh? Ajakan-ajakan berbuat baik, itu sungguh-sungguh baik atau ada sesuatu yang jahat. Maka perlulah kita mengadakan suatu permenungan discernment itu. Nah, salah satu discernment, salah satu permenungan yang bisa kita buat, saya coba kaitkan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Pada hari ini ditetapkan oleh gereja sebagai hari orang tua untuk kakek dan nenek sedunia. Kita mencari nasihat dari orang tua, orang yang bijaksana, maksudnya juga kakek nenek. Mereka mempunyai suatu pengalaman hidup tentunya yang panjang. Dan itu sungguh-sungguh kesempatan bagi kita untuk mendengarkan mereka. Dengan mendengarkan mereka, kita memberi penghormatan. Mereka mempunyai pengalaman yang panjang. Orang bilang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Sudah bisa mengerti apa, mana yang baik, mana yang jahat. Dari mereka lah kita belajar mana yang baik, mana yang jahat itu. Juga dari orang-orang yang tentunya bijaksana untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi tidak serta-merta kita ingin kalau yang jahat langsung seakan-akan jahat misalnya, seakan-akan jahat langsung kita binasakan, kita tumpas, kita tiadakan, kita bunuh kalau mau dikatakan kasarnya. Itu adalah keputusan yang terlalu cepat. Kita belajar dari sabda Tuhan pada hari ini, Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak mengiyakan bahwa lalang itu langsung dicabut. Biarkanlah itu tumbuh berkembang. Baru kemudian hari lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sekali lagi, Tuhan itu adalah guru kita sendiri. Kita telah mengikuti, telah memilih untuk mengikuti Dia. Maka berarti juga kita ingin dan mau belajar daripadanya bagaimana hidup untuk memilih yang baik. Tentunya tetap setia dan tekun, dan kalaupun ada yang jahat di dalam diri kita, kita harus mengatakan tidak, berani mengatakan tidak, memilih yang jahat itu. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan kepekaan agar Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita hidup dan memberikan penuntun bagi kita selalu hidup demi kebaikan kita, demi kebaikan sesama kita. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin.